Yaitu Pak Taufik Rizkyandi, CPLM CSCM. Beliau sebagai sales eksekutif di Patra Logistik ya, Pak ya? Benar, Mas Edi. Oke, CPLM dan CSCM ini dapat sertifikasi oleh ICA Indonesia pada tahun 2022 ya Pak, tahun lalu ya Pak. Baik. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Taufik. Saya izin share screen Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin sudah tampil di layar ya, Mas Edi. Sudah Pak. Baik, selamat siang menjelang sore ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih pada SCIS 2023 Supply Chain Innovation Summit. Ini di mana pada hari ini juga istilahnya yang kedua kalinya saya ikut SCIS. Sebelumnya saya di tahun 2002 juga ikut juga. Jadi ya, terima kasih pada panitia untuk yang SCIS kali ini. Jadi pada hari ini saya akan membawakan peluang bisnis logistik selain transportasi dan pergudangan. Ini tadi sebelumnya Pak Wahyu sempat meng-highlight itu di mana pelanggan lebih ke arah kecepatan, dan kemudian tadi ada layanan untuk yang rute efisien. Nah, sini kita akan belajar, misalnya saya paparkan gimana sih bisnis selain transportasi dan pergudangan, seperti itu. Mungkin sedikit perkenalan, jadi saya sendiri dari 2018 di Patra Logistik, jadi udah sekitar hampir 5 tahun ya di sana. Sebelumnya saya juga baru bulan lalu saya menjadi dosen mata kuliah sistem digital di Sistemik Visual Bekasi. Dan ini saya akan sampaikan nanti ada 4 bagian, itu latar belakang gimana sih peluang logistik selain transportasi pergudangan, kemudian isu-isu apa aja atau mendapatkan ide dari mana untuk bisnis itu, kemudian apa yang step-step yang dilakukan, lalu nanti ada improvement ataupun semacam kayak pertimbangan bisnis untuk logistik ini. Jadi untuk yang pertama kali ya saya mencari untuk portofolio di logistik ini kan pada umumnya Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar ya antara pergudangan, kalau nggak transportasi, kemudian juga ada layanan domestik juga pengiriman secara door to door maupun secara B2B tadi disampaikan. Jadi di sini ada transportasi bisnis, layanan juga yang di bidang logistik yang mungkin masih sedikit pelaku perusahaan logistik di bidang ini. Kemudian saya juga awalnya saya mencari ide juga, jadi saya ada bisnis assisting transportasi dan pergudangan. Kemudian saya melihat menggunakan bisnis model kanvas, jadi saya melihat bisa integrasikan antara pengiriman domestik dengan rantai pasok di luar negeri. Istilahnya kalau sekarang supply chain internasional seperti itu. Nah, di mana bisnis model kanvas ini diperlukan ataupun dilakukan supaya manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari perusahaan logistik yang dijalankan, sehingga kita bisa mengambil portofolio bisnis yang baru seperti apa. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan rantai pasok internasional ini lebih kompleks ya. Jadi kalau tadi pengiriman domestik hanya kendalanya mungkin di kontainer, kemudian dari volume barang, dan tadi kecepatan yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, kemudian dari segi rute juga. Nah, kalau misalnya di internasional ini rantai pasok global ya, atau disebut juga, itu nanti melibatkan pihak eksternal, itu salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi di sini kita juga istilahnya bersama dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai untuk bea masuk maupun dari proses dokumen ekspornya. Lalu di sini saya sampaikan untuk pelayanan bisnis ataupun peluang bisnis selain transportasi pergudangan, yaitu customer ya, atau kita kenal sebagai jasa kepabeanan. Nah, itu apa itu dimaksud dengan jasa kepabeanan? Di mana jasa kepabeanan itu merupakan layanan pengurusan ekspor dan impor. Jadi di sini kita bisa menambahkan layanan portofolio baru ataupun existing, misalnya Bapak dan Ibu sudah menjalankan. Di sini kita bisa memberikan layanan kepada customer. Biasanya kan di sini lebih ke arah perusahaan yang sudah punya pelanggan di luar negeri, ataupun kita bisa sebagai perusahaan logistik juga bisa menawarkan, misalnya kita punya supplier di luar negeri, kemudian ada kebutuhan di domestik, jadi kita bisa istilahnya
seperti trading ya, trading. Jadi selain kita beli, kemudian kita jual kembali ataupun dropshipper ataupun sebagai reseller ya dari produk tersebut. Nah, lingkup kerjanya ataupun lingkup dari pekerjaan jasa kepribadian apa saja? Yang pertama tadi pengurusan administrasi ekspor, yaitu melalui sistemnya Bea Cukai atau disebut dengan PIB, pemberitaan ekspor barang, dan impor melalui PIB atau pemberitaan impor barang. Nah, ini sistemnya itu ke Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana PIB sendiri untuk menentukan dia masuk di sana nanti untuk KS code-nya juga, dan untuk yang PIB sendiri ini untuk pelayanan ekspor. Lalu selanjutnya kita juga pengurusan dokumen, yaitu untuk yang di pelayaran. Jadi kita untuk impor sendiri ini kan kita dapat bill of lading dari shipper ya, dari pengirim luar negeri. Kemudian kita nanti di sini Indonesia misal kita impor, maka dokumen bill of lading-nya itu ditukar dengan delivery order. Nah, pada saat pengambilan dokumen delivery order itu di pelayaran, kita harus membayar di loket dan proses dokumen administrasi sesuai dengan yang diminta. Lalu untuk yang ekspor itu dibutuhkan shipping instruction, itu sebagai persyaratan dokumen di pelayaran. Kemudian ada bill of lading, ini di mana nanti dibutuhkan oleh penerima barang pasangan ini di luar negeri untuk memproses dokumennya. Lalu yang terakhir ini mungkin sudah familiar juga, tracking ya. Jadi di layanan paket jasa kepribadian itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ada 3 layanan ini. Jadi yang pertama tadi dokumen untuk ekspor dan impornya, lalu pengurusan di pelayaran tadi untuk dokumen DO dan bill of lading. Yang terakhir tracking ini untuk layanan door to door, bisa saja dilakukan misal diimpor ataupun di negara Indonesia ataupun di negara untuk yang pelanggan di luar negeri. Jadi kita bisa menetapkan tarif di luar negeri juga. Nah, ini layanan untuk yang di luar negeri itu kita bisa mendapatkan tarif USD ya, US dollar. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan misal kita pelayanan di tracking di domestik itu misal kisarannya antara 1 juta sampai 1.500.000 itu katakanlah dari Tanjung Priok ke Pelumpang seperti itu atau ke Marunda. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu kalau misalnya mendapatkan pelanggan di luar negeri ya, yang dibayarkan dengan USD, maka itu jangan dikalikan dengan kurs, maka itu menjadi profitnya kita. Jadi apabila kursnya naik, maka kita juga akan mendapatkan profit seperti itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu lingkup jasa kepribadian dan bagaimana jasa kepribadiannya. Jadi kita bakal simak video yang disampaikan bagaimana proses jasa kepribadian ini. Custom clearance adalah proses pengurusan administrasi dokumen ekspor atau impor barang ke dan atau dari pelabuhan muat atau bongkar sampai dengan proses delivery secara door-to-door services. Berawal dari saat kami menerima surat perintah dari customer dan memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Setelah dokumen milik customer dipastikan lengkap, dilanjutkan ke proses administrasi. Mulai dari pelayaran, pelabuhan, hingga ke bea cukai.
selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang sesuai dengan nomor seri pada dokumen yang telah diterbitkan. Dan barang siap diantar ke customer. Mungkin itu tadi untuk yang proses secara keseluruhan jasa kepabeanan impor. Kemudian kita melihat kondisi dan peluang logistik terkini di Bapak dan Ibu. Mungkin sebelumnya sudah mendengar kabar ya ataupun berita sebelumnya. Jadi logistik performance index untuk di Indonesia sendiri ini mengalami penurunan. Jadi yang sebelumnya itu peringkat 46 menjadi peringkat tahun ini di peringkat ke-63. Jadi kita di bawah negara Chile, kemudian di atas Peru seperti itu. Jadi yang sini kalau yang saya garis bawahi, Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di sini. Jadi untuk custom score ini untuk yang Indonesia itu paling rendah ya di antara yang lain. Jadi bisa kita bayangkan untuk proses custom score-nya ini masih rendah untuk yang Indonesia. Kemudian melihat dari peluang itu dari custom score yang rendah, berarti kita punya peluang sebagai perusahaan logistik menjual jasa kita untuk memproses dokumen ekspor dan impor. Kemudian kita melihat juga dari sisi komponen biaya logistik, di sini bisa dilihat. Jadi administrasi ini lebih sedikit ya, jadi ada 4%. Jadi kita punya peluang untuk mendapatkan profit yang maksimal dari proses administrasinya. Pak, izin 2 menit lagi ya Pak? Baik, Mas Edi. Iya Pak. Kemudian untuk saya dilihat untuk peluang bisnis ini saya ada 2 ya. Tadi waktu itu saya mendapatkan target revenue profit. Jadi setiap perusahaan harus meningkat di setiap tahun. Kemudian adanya harusnya portofolio bisnis logistik di transportasi dan perhubungan ini masih istilahnya udah umum ya. Jadi kalau di transportasi sudah umum sehingga persaingan pun cukup ketat di sana. Dan kemudian harus di pergudangan itu harus memperhitungkan fixed cost, di mana fixed cost ini seperti SDM dan UMR itu harus naik tiap tahunnya. Nah, melihat dari 2 latar belakang situ, maka diputuskan mendapatkan untuk atau menjalankan dari bisnis jasa kepabeanan ini. Lalu gimana proses untuk mendapatkan bisnis baru ataupun portofolio di perusahaan logistik? Di mana langkah pertama yang saya lakukan itu adalah memetakan portofolio bisnis existing menggunakan bisnis model kanvas, di mana situ kita bisa memproyeksikan bisnis existingnya seperti apa. Lalu step kedua saya melihat dari SWOT analisis, di situ dipetakan kelemahan dan kekuatan dari perusahaan. Lalu yang ketiga mendalami proses bisnis, kemudian memperhitungkan biaya yang timbul dari setiap tahapan. Nah di sini yang tahap pertama saya melakukan petakan dari bisnis model kanvas, di mana sini intinya dari value proposition, kemudian ditentukan juga customer relationship, mana di sini value proposition itu sendiri sebagai inti dari semuanya, dari visi dan misi setiap perusahaan itu sangat penting sehingga nanti bakal memberikan impact kepada pelanggan ataupun memberikan revenue stream kepada perusahaan. Nah ini saya sampaikan contoh dari bisnis model kanvas perusahaan logistik, di mana untuk value proposition sendiri ini visi dan misi. Jadi tujuan dari visi dan misi itu harga kompetitif, kemudian ketersediaan armada, lalu ketepatan waktu. Lalu selanjutnya setelah melakukan bisnis model kanvas, dilakukan SWOT analysis. Nah, sini kita memetakan masing-masing kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman dari kompetitor. Jadi kita bisa melihat keseluruhan secara kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Nah, ini contoh untuk analisa dari SWOT analisis dari perusahaan logistik. Sini didapatkan strength utamanya perusahaan bisnis terintegrasi secara vertikal, jadi sudah menggunakan aplikasi. Kemudian kelemahannya karena ada manajerial ataupun SDM yang kosong, jadi sebagai kelemahan di internal. Lalu setelah memetakan dari internal ataupun untuk SWOT analisis di perusahaan, maka kita melihat dari proses bisnisnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di video. Jadi kita proses bisnis untuk jasa kepabeanan impor sendiri, ini ada 2 lokasi ya tadi. Ada di pelayaran dan kemudian ada di pelabuhan. Jadi di pelayaran kita proses untuk dokumen delivery order, dan untuk yang di pelabuhan ini untuk pengambilan dokumen SP2 ataupun surat pemuatan peti kemas. Lalu di jasa kepabeanan ekspor sendiri, sini ada
3 Incoterm. Nah, ini untuk yang freight on board, kemudian CFR dan CIF. Di mana dari setiap komponen biaya sendiri, untuk yang CFR sendiri, freight-nya itu dibebankan kepada pengirim barang, seperti itu. Lalu selanjutnya identifikasi biaya. Nah, ini sebagai gambaran biaya yang timbul di jasa kepribadian ini, di mana untuk impor sendiri ada 2 lokasi, dari di pelayaran dan pelabuhan. Dan ini rincian biaya di pelayaran ini sekitar 3,6 juta ya. Ini pemetaan terakhir yang saya proses di lapangan. Dan ini juga ada catatan penting untuk yang di pelayaran ini, terkadang ada sedikit perbedaan biaya. Jadi misal di sini dibebankan washing ataupun lolo, ada pula yang pelayaran yang membebankan washing dan lolo ini di depo kontainer pada saat pengembalian kontainer. Lalu untuk kepabeanan ekspor sendiri, ini freight cost-nya akan dibebankan kepada pengirim barang apabila Incoterm-nya dia CFR. Sehingga untuk yang komponen ini saya hijaukan karena ini bisa jadi FOB, yang FOB ini tidak ada komponen biayanya. Kemudian gimana sih potensi revenue dari jasa kepribadian ini? Kita melihat dari data ASEAN dan data BPS. Nah, untuk yang data ASEAN sendiri, ini bisa kita lihat ekspor sendiri, sini ada 3,93 miliar US dollar. Jadi kalau misal kita katakanlah ambil 6,3% dari 3,93 miliar US dollar, maka kita mendapatkan peluang potensi revenue sejumlah 247 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Jadi kita dengan menggunakan ataupun membuka jasa kepribadian ini, maka kita dapat mendapatkan potensi revenue sebesar 3 triliun rupiah. Kalau kita melihat di sini untuk yang di jasa kepribadian ataupun ekspor non migas, ini paling banyak ekspornya itu di negara Tiongkok, kemudian ke Amerika. Lalu untuk impor sendiri ini ke Tiongkok juga sama, kemudian kedua Jepang. Setelah kita melihat potensi revenue, maka kita tentukan target profit minimal dari setiap jasa kepribadian yang kita sampaikan kepada customer. Sini kita melihat target profit minimal yang saya tetapkan itu minimal seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 5,5 sampai 6,3%. Jadi kalau kita menjalankan bisnis, minimal kita mendapatkan profit keuntungan seperti ini. Namun untuk yang di logistik, untuk yang di jasa kepribadian sendiri, sebagai gambaran itu profitnya bisa di atas ini sekitar 10 sampai 12%. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada nanti bisa untuk yang pertanyaan kembali bisa kontak saya. Mungkin saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Mas Edi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya.